Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Permatasari. Saya dari kelompok 3. Kami akan memaparkan penelitian kami tentang pengaruh produk quality dan trust terhadap loyalitas konsumen produk Tupperware yang dimediasi sikap konsumen pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unjani. Dengan adanya penelitian yang menyatakan bahwa kerusakan lingkungan di Indonesia sudah berada pada taraf yang kurang baik akibat dari pencemaran dari limbah plastik, maka penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi unsur kualitas produk dan kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan dari produk ramah lingkungan atau green product yang dimediasi oleh sikap konsumen. Berdasarkan uraian latar belakang dapat diidentifikasi beberapa masalah penelitian sebagai berikut. Yang ke-1, bagaimana pengaruh variabel produk quality terhadap customer attitude pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unjani. Yang kedua, bagaimana pengaruh variabel trust terhadap customer attitude pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unjani. Yang ketiga, bagaimana pengaruh variabel produk quality terhadap customer loyalty pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unjani. Yang keempat, bagaimana pengaruh variabel trust terhadap customer loyalty pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unjani. Yang kelima, bagaimana pengaruh variabel produk quality terhadap customer loyalty yang dimediasi oleh customer attitude pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unjani. Yang terakhir, yang keenam, bagaimana pengaruh variabel trust terhadap customer loyalty yang dimediasi oleh customer attitude pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sendiri yaitu yang ke-1, untuk menganalisis pengaruh variabel produk quality terhadap customer attitude pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unjani. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh variabel trust terhadap customer attitude pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unjani. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh variabel produk quality terhadap customer loyalty pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unjani. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh variabel trust terhadap customer loyalty pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unjani. Yang kelima, untuk menganalisis pengaruh variabel produk quality terhadap customer loyalty yang dimediasi oleh customer attitude pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unjani. Yang keenam, untuk menganalisis pengaruh variabel trust terhadap customer loyalty yang oleh customer attitude pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unjani. Adapun kegunaan teoritis dalam penelitian ini, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian ilmu pemasaran, terutama bidang pemasaran dengan menggunakan variabel produk quality dan trust terhadap customer loyalty yang dimediasi oleh customer attitude. Adapun kegunaan praktik, hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perusahaan yang memproduksi green product di daerah Cimahi untuk meningkatkan daya saing dan dapat dijadikan dasar untuk mempelajari perilaku konsumen dalam penggunaan green product. Pada penelitian ini kami menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono 2017, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan kepada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner dengan desain pengambilan sampel, yakni melakukan pengumpulan data dengan memberikan kuesioner kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam tabel operasionalisasi variabel, terdapat variabel, definisi variabel, dimensi, indikator, skala ukur, dan sumber. Variabel yang pertama kami menggunakan produk quality sebagai X1. Produk quality adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya. Hal itu termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk juga atribut lainnya. Ada pula dimensi dari produk quality, yaitu durability atau daya tahan yang mempunyai indikator jangka waktu penggunaan produk, umur ekonomis,
seberapa sering penggunaan produk. Yang kedua, dimensi dari produk quality yaitu reliable yang mempunyai dua indikator. Yang ke-1, standar kualitas produk dan desain produk. Lalu, dimensi yang ketiga dari produk quality adalah conformance to specification yang mempunyai dua indikator, kesesuaian produk dengan standar, kesesuaian produk dengan spesifikasi produk. Ada pula variabel customer attitude yang dijadikan variabel Y dalam penelitian ini. Customer attitude adalah pernyataan-pernyataan atau penilaian valuatif berkaitan dengan objek, orang, atau suatu peristiwa sebagai suatu bentuk evaluasi yang menyeluruh dan memungkinkan seseorang untuk merespon dengan cara yang menguntungkan atau tidak terhadap objek yang dinilai, yang memiliki peranan utama dalam membentuk perilaku, yaitu sikap berguna untuk menilai keefektivitasan kegiatan pemasaran, membantu mengevaluasi tindakan pemasaran selalu dilaksanakan dalam pasar, berhasil dalam membentuk pangsa pasar dan memilih pangsa target. Adapun indikator dari customer attitude ini, yaitu yang ke-1, kesadaran diri, ramah lingkungan, baik untuk kesehatan, pembelian kembali, kecenderungan memilih produk. Yang terakhir yaitu variabel customer loyalty yang digunakan sebagai variabel Z. Customer loyalty merupakan pelanggan mempertahankan hubungan dengan lembaga yang peduli lingkungan dan berkomitmen untuk membeli kembali produk yang disukai secara konsisten di masa depan. Ada pula indikator dari variabel ini, yaitu yang ke-1, pembelian kembali, yang kedua, konsistensi pelanggan, yang ketiga, merekomendasikan produk ke orang lain. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang, sementara jumlah variabel penelitian ini ada 4 yang terdiri atas produk quality, trust, customer attitude, dan customer loyalty. Dengan melibatkan 100 orang responden mahasiswa aktif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unjani, kuesioner online akan didistribusikan kepada seluruh sampel penelitian mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unjani untuk memudahkan mendapatkan respons secara cepat dan langsung dari responden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fania Maulinda Dewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unjani. Sementara untuk waktu penelitian, waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini dimulai setelah usulan penelitian disetujui sampai dengan seminar usulan penelitian. Nah, penelitian ini tuh dilakukan mulai dari bulan November tahun 2019 hingga bulan Maret tahun 2020. Nah, selanjutnya terkait dengan hasil penelitian. Responden yang dilibatkan dalam penelitian ini yaitu pengguna aktif dari produk Tupperware yang merupakan mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unjani. Dengan jumlah respondennya itu 100 orang dengan rentan angkatannya 2016 sampai 2019. Nah, jumlah responden berdasarkan jurusan ini, yang pertama jurusan akuntansi terdiri dari 24 orang, sedangkan jurusan manajemen itu terdiri dari 76 orang, sehingga total respondennya 100 orang. Kalau jumlah responden berdasarkan angkatan, yakni tahun 2016 yaitu 7 orang, tahun 2017 yaitu 57 orang, tahun 2018 yaitu 30 orang, dan tahun 2019 yaitu 6 orang, sehingga jumlah responden berdasarkan angkatan pun sama, yaitu 100 responden. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil uji validitas dan hasil uji reliabilitas. Berdasarkan hasil penelitian, uji validitas yang telah kami lakukan menggunakan
SPSS bahwa variabel product quality, trust, customer attitude, dan customer loyalty, hasil uji validitas yang kami lakukan hasilnya yaitu valid. Mengapa? Karena R hitung lebih besar daripada R tabel dengan taraf signifikan 0,05. Maka dapat dilihat di PPT hasil uji validnya itu di atas 0,05. Lalu ada hasil uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini untuk mengukur apakah data tersebut reliable atau tidak. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang kami dapat menggunakan SPSS, bahwa variabel product quality, trust, customer attitude, dan customer loyalty ini hasil ujinya itu dapat dikatakan reliabilitas moderat. Mengapa? Karena jika alpha 0,50 sampai 0,70, maka reliabilitas tersebut moderat. Sebagaimana yang kami hasilkan menggunakan SPSS itu seperti itu. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis data, yakni hasil uji asumsi klasik. Yang dimana yang pertama itu hasil perhitungan uji normalitas produk, quality, dan trust terhadap customer attitude. Dimana hasil ini dapat dilihat. Hasil pengujian ini dengan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,200 ini lebih besar dari 0,05. Nah, hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal, yakni sebagaimana seperti yang disampaikan oleh Ghazali tahun 2018. Nah, lalu yang kedua ini hasil uji normalitas produk quality, trust, customer attitude terhadap customer loyalty. Yang dimana hasil pengujian menggunakan SPSS ini menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,045 lebih kecil daripada 0,05. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi tidak normal, seperti yang disampaikan oleh Ghazali tahun 2018. Mengapa tidak normal? Karena data yang berdistribusi normal itu lebih besar dari 0,05. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada hasil uji multikolinearitas, yakni produk quality dan trust terhadap customer attitude. Nah, hasil penelitian ini yang kami dapat berdasarkan hasil pengujian dari produk quality, trust terhadap customer attitude dapat disimpulkan yakni nilai tolerance dan variance inflation factor atau VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas seperti yang disampaikan oleh Ghazali tahun 2018. Lalu selanjutnya ada hasil perhitungan uji multikolinearitas produk quality, trust, customer attitude terhadap customer loyalty. Dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian yang kami dapat menggunakan SPSS ini, hasil pengujian dari produk quality, trust, customer attitude terhadap customer loyalty ini dapat disimpulkan bahwa nilai tolerance dan variance inflation factor atau VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas seperti yang disampaikan oleh Ghazali tahun 2018. Halo, nama saya Jessica Putri Tarifta dengan NIM 511717247. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh rekan saya, yaitu mengenai uji heteroskedastisitas. Nah, sebelumnya uji heteroskedastisitas ini adalah untuk membuktikan ada tidaknya penyimpangan pada ketidaksamaan antara varian dan residual
pada pengamatan pada model regresi. Nah, di sini kita telah melakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Gleiser, di mana uji Gleiser di sini adalah dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai residualnya. Nah, di sini kita dapat dilihat dalam PPT ada hasil perhitungan uji heteroskedastisitas produk quality X1 dan terus X2 terhadap customer attitude. Nah, dapat kita lihat ya, di sini ada tabel koefisien. Nah, tabel koefisien di sini itu didapat dari perhitungan SPSS yang telah kita lakukan dari data hasil responden. Nah, di sini dapat dilihat pada uji heteroskedastisitas nilai probabilitas atau pada kolom nilai signifikan pada total X1 atau produk quality mendapat nilai probabilitasnya itu 0,650, dan pada total X2 atau terus, nah di sini kita dapat lihat juga nilai probabilitasnya yaitu 0,594, yang artinya hasil dari nilai probabilitas baik produk quality maupun terus berada di bawah 0,05, artinya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas sesuai apa yang dikemukakan oleh Ghazali 2018 ya, di mana nilai probabilitasnya harus berada di bawah 0,05 yang artinya tidak memiliki masalah heteroskedastisitas. Nah, yang selanjutnya hasil perhitungan uji heteroskedastisitas produk quality X1 terus X2 customer attitude Y terhadap customer loyalty Z. Nah, di sini kita dapat lihat hasil uji heteroskedastisitasnya pada tabel koefisien dari uji hasil SPSS yang telah kami lakukan. Nah, di sini pada kolom signifikan terdapat nilai probabilitas dari masing-masing variabel, di mana produk quality atau X1 memiliki nilai probabilitasnya yaitu 0,483, sedangkan pada nilai terus memiliki nilai probabilitasnya yaitu 0,740, dan sedangkan terhadap customer loyalty memiliki nilai probabilitas yaitu 0,401. Di sini artinya dari ketiga variabel baik produk quality terus dan customer attitude tidak memiliki masalah heteroskedastisitas. Nah, dapat dibuktikan dari nilai probabilitas yang tadi setelah saya sebutkan berada di atas 0,05 atau lebih besar dari 0,05 sesuai yang dikemukakan oleh Ghazali 2018. Nah, yang selanjutnya ada uji hipotesis dan Sobel, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai uji Sobel. Nah, di sini kita membuat uji Sobelnya itu menggunakan PET analisis. Nah, di sini PET analisis itu dilakukan untuk menguji secara langsung ataupun tidak langsung pengaruh yang dapat diberikan oleh variabel bebas melalui variabel intervening terhadap variabel terikat. Nah, di sini kita membagi PET analisis menjadi dua jalur, yaitu jalur model 1 dan jalur model 2, di mana pada jalur model 1 terdapat produk quality dan terus terhadap customer attitude. Dapat kita lihat hasilnya pada tabel koefisien yang telah kita uji. Nah, di sini dapat dilihat pada kolom signifikan itu nilai probabilitas pada produk quality dan terus yaitu yang pertama probability memiliki nilai probabilitas 0,000 dan terus memiliki nilai probabilitas 0,002, yang artinya dari kedua variabel ini berada di bawah 0,05, artinya baik produk quality dan terus memiliki pengaruh terhadap customer attitude. Nah, yang selanjutnya di sini juga kita memiliki hasil uji PET analisis produk quality dan terus terhadap customer attitude yang dapat dilihat dari tabel model summary. Nah, di sini dapat kita lihat nilai S square-nya yaitu 0,704, yang artinya produk quality dan terus itu memiliki sumbangan kontribusi pengaruhnya itu sebesar 70,4%, di mana sisanya itu sebesar 20,6% didapat dari variabel lain yang tidak kita uji. Nah, selanjutnya di sini dapat kita lihat ada bagan untuk menunjukkan hasil dari perhitungan kita. Di sini produk quality dan terus terhadap customer attitude. Nah, terdapat angka 0,565. 565 ini didapat dari tabel
tabel koefisien pada uji PET analisis produk quality dan terus terhadap customer attitude ke jalur model 1. Nah, di sini dari kolom yang standarized koefisien beta. Di sini ada 0,56 untuk produk quality atau X1 dan bisa kita lihat pada X2 atau terus terdapat 0,309. Nah, sesuai dengan yang apa digambarkan pada bagan. Nah, selanjutnya S1 didapat dari mana? S1 ini didapat dari rumus akar dalam kurung 1 min 0,704. Nah, 704 ini dapat dari R square yang tadi dari tabel model summary, menghasilkan 0,554. Nah, di sini saya akan menjelaskan jalur koefisien model yang kedua. Nah, di sini tuh hasil uji PET analisis terhadap yang diuji itu produk quality terus terhadap customer loyalty melalui customer attitude. Nah, masih sama, produk quality itu X1, terus itu X2, lalu ada customer loyalty itu adalah Z dan customer attitude adalah Y. Nah, di sini hasil pengujian yang telah kita dapat dari SPSS bisa kita lihat dari tabel koefisien di kolom signifikan. Nah, dari X1, X2, dan Y memiliki nilai probabilitas X1 sebesar 0,74 untuk produk quality, 0,880 untuk terus, dan yang terakhir 0,005 untuk customer attitude-nya. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa variabel X1 dan X2 yaitu produk quality dan terus yang dimediasi oleh Y customer attitude terhadap Z yaitu customer loyalty tidak memediasi, artinya Y ini tidak memediasi antara variabel X dan Z-nya. Nah, di sini juga kita dapat hasil perhitungan dari SPSS itu adalah model summary-nya atau R square-nya. Nah, R square-nya di sini dapat kita lihat bahwa hasilnya 0,419 untuk jalur model yang kedua di sini. Artinya kontribusi atau sumbangan pengaruh X1 atau produk quality terus yang dimediasi oleh customer attitude terhadap customer loyalty hanya sebesar 41,9%. Nah, sisanya dari variabel yang tidak kita teliti yaitu sebesar 58,1%. Yang selanjutnya ada bagian yang kedua dari model jalur 2. Di sini bagiannya itu ada produk quality dan terus sebagai X1 dan X2 terhadap Z atau customer loyalty yang dimediasi oleh Y customer attitude. Dapat kita lihat angka 0,565, 0,309 dan S1 yaitu 0,554 ini didapat dari bagan model 1 maupun hasil dari pengujian di PET analisis model 1. Nah, sedangkan untuk sisanya itu dari model 2. Nah, untuk E2 di sini dapat kita hitung seperti tadi dengan rumus akar dari 1 dikurangin 0,419 dari nilai R square-nya. Nah, di sini hasilnya 0,762. Nah, lalu ada nilai 0,290 di sini nilai ini didapat dari tabel koefisien pada perhitungan PET analisis jalur kedua pada standarized koefisien beta kolomnya. Nah, di sini untuk produk quality terhadap Z ini ada 0,290, lalu ada terus X2 yaitu minus 0,022 terhadap customer loyalty, dan yang terakhir ada Y terhadap Z-nya itu 0,407. Nah, di sini ada X1 dan X2 terhadap Z yaitu 0,290 dan minus 0,022. Di sini dapat kita simpulkan bahwa nilai X1 yaitu 0,290 lebih besar daripada nilai 0,05. Artinya variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Z. Sedangkan untuk X2 yaitu minus 0,022 di sini di bawah 0,05, artinya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Z atau loyalitas konsumen. Dan yang terakhir ada Y yaitu hasilnya 0,407 di atas 0,05 atau lebih besar dari 0,05. Artinya nilai Y ini atau customer attitude di sini berpengaruh secara signifikan terhadap customer loyal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratinda Puspita dengan NIM 51111711251. Di sini saya dari kelompok 3 dengan judul penelitian pengaruh produk quality dan trust terhadap loyalitas konsumen pada produk Tupperware yang dimediasi oleh sikap pelanggan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unjani. Di sini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang uji Sobel. Uji Sobel dilakukan untuk mengetahui apakah Y mempengaruhi atau tidak mempengaruhi dari X terhadap Z. Pada penelitian ini terdapat 4 variabel. Yang pertama, X1 yaitu produk quality. Yang kedua, X2 yaitu trust. Yang ketiga itu Y, customer attitude, dan yang terakhir itu Z yaitu customer loyalty. Selanjutnya, terdapat hasil uji Sobel dengan hasil bahwa terhitung produk quality dan trust lebih besar dari tabel dengan nilai 2,55432,562. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, yang menggambarkan bahwa produk quality dan trust yang dimediasi oleh customer attitude berpengaruh positif dan signifikansi terhadap customer loyalty. Namun, dapat diketahui bahwa nilai terhitung lebih kecil dari 2,55432562. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak atau gagal. Maka dengan ini dapat dinyatakan bahwa produk quality dan trust tidak memediasi customer attitude terhadap customer loyalitas. Lalu selanjutnya terdapat hasil uji hipotesis yang dimana yang pertama untuk mengetahui pengaruh dimensi produk quality dan trust terhadap customer attitude. Yang pertama, analisis pengaruh X1 terhadap Y, di mana X1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,565 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara langsung antara X1 terhadap Y. Lalu terdapat analisis pengaruh X2 terhadap Y dengan nilai signifikansi X2 sebesar 0,309 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan X2 tidak berpengaruh secara langsung terhadap Y. Selanjutnya, terdapat pengujian hipotesis kedua yang dimana bertujuan untuk menguji pengaruh dimensi produk quality dan trust terhadap customer loyalty. Yang pertama, terdapat pengaruh X1 terhadap Z dengan hasil signifikansi sebesar 0,290 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa X1 secara tidak langsung tidak memiliki pengaruh terhadap Z. Selanjutnya, terdapat pengaruh X2 terhadap Z dengan nilai signifikansi X2 sebesar minus 0,220 lebih kecil dari 0,05. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa X2 memiliki pengaruh secara langsung terhadap Z. Selanjutnya terdapat pengujian hipotesis ketiga yang dimana bertujuan untuk menguji pengaruh dimensi produk quality dan trust terhadap customer loyalty yang dimediasi oleh customer attitude dengan pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z sebesar 0,290 dan minus 0,220, maka dengan ini X1 dan X2 melalui Y terhadap Z tidak memiliki pengaruh secara langsung. Selanjutnya terdapat pembahasan berdasarkan uji hipotesis menghasilkan hipotesis pertama yaitu variabel produk quality tidak berpengaruh secara signifikan terhadap customer attitude. Lalu hipotesis kedua, variabel trust tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap customer attitude. Lalu hipotesis ketiga, variabel produk quality tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap customer loyalty. Lalu hipotesis keempat, variabel trust memiliki pengaruh secara signifikansi terhadap customer loyalty. Lalu, ke hipotesis kelima, produk quality dan trust terhadap customer loyalty yang dimediasi oleh customer attitude tidak berpengaruh secara signifikansi. Selanjutnya terdapat pembahasan berdasarkan uji hipotesis menghasilkan hipotesis pertama yaitu variabel produk quality tidak berpengaruh secara signifikan terhadap customer attitude. Lalu hipotesis kedua, variabel trust tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap customer attitude. Lalu hipotesis ketiga, variabel produk quality tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap customer loyalty. Lalu hipotesis keempat, variabel trust memiliki pengaruh secara signifikansi terhadap customer loyalty. Lalu, ke hipotesis kelima, produk quality dan trust terhadap customer loyalty yang dimediasi oleh customer attitude tidak berpengaruh secara signifikansi. Selanjutnya, terdapat saran. Yang pertama, implikasi ilmiah. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang pertama yaitu dari sisi karakteristik sampel dan lokasi, di mana penelitian ini hanya melibatkan mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Unjani. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian di ruang lingkup atau wilayah lain dengan sampel yang dapat mempresentasikan populasi secara luas.
Keterbatasan kedua yaitu mengenai teknik analitis data. Yang digunakan di pertanyaan ini yaitu uji asumsi klasik, path analysis, dan uji Sobel. Karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan analisis lain seperti Structural Equation Model atau SEM, karena SEM dapat mengatasi masalah ketidaknormalan distribusi dan dapat mengetahui indikator pembentukan suatu variabel. Selanjutnya, terdapat implikasi manajerial. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor produk quality, trust, dan customer attitude tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap customer loyalty. Maka, sebagai pelaku usaha, harus memperhatikan hal-hal yang dapat meningkatkan populasi pelanggan. Selanjutnya, terdapat sampel dari kuesioner yang telah dibagikan kepada mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis.